Oke, nulis kontrak manual itu ribet. Kalian harus ubah nama, ubah tanggal, copy paste satu-satu. Tiap kali ada karyawan baru atau project baru. Nah, apalagi kalau misalnya kontrak seperti PKWT gitu, di mana tiap staff itu punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Dan kalian ini harus isi secara detail, terstruktur, dan lengkap. Yang dimana ya itu sangat makan waktu banyak. Nah, gimana kalau misalnya kita ganti semua itu cukup dengan satu form aja. Di mana dalam form ini kita bisa isi detail-detail penting, seperti periodenya, jabatannya. Nah, terus untuk daftar tugas di sini kita nggak usah input secara detail, kita cukup kasih tahu secara garis besar aja poin-poin si staff ini tanggung jawab untuk apa aja. Dan kemudian si data staff ya kita tinggal upload KTP, nggak usah input satu-satu manual, dan nanti semuanya akan otomatis. Nah, tapi gue pengen disclaimer dulu karena sistem yang gue bikin di sini sekarang ini untuk demonstrasi dan education purpose aja. Jadi kalau kalian pakai sistemnya buat bisnis kalian, jangan upload data pribadi seperti KTP ya untuk dikirim ke AI. Karena itu melanggar undang-undang mengenai proteksi data pribadi. Nah, setelah kita hit submit di sini, nanti AI sistem kita akan ngambil kontak template dari Google Drive, kemudian dia akan isi dengan data yang kita udah sediain. Oke, jadi coba aja kita hit submit. Oke, kemudian si AI sistem ini akan bekerja dan dia akan membuat kontraknya sesuai dengan data yang kita udah sediakan. Nah, jadi kalau kita cek di Google Drive sini, bentar lagi akan muncul untuk kontrak barunya. Nah, langsung terbuat. Dan saat kita cek sini, nah dia ini udah sesuai dengan data KTP yang kita udah submit. Oke, jadi ini data-datanya sesuai. Dan untuk tanggung jawab, nah kita kan tadi input secara garis besar kan ya. Nah terus nanti si AI itu akan melihat dari data tersebut dan dia juga lihat jabatan dan divisinya. Jadinya dia bisa membuat tugas-tugas ini secara detail dan terstruktur. Oke, jadi itu yang kita mau buat di video ini. Oke, nama gue Daryl, kita kenalan dulu. Jadi gue ada bangun sistem-sistem automation untuk bisnis-bisnis di Indonesia. Dan kebetulan klien kami ini kemarin ada request buat bikin sistem pembuatan kontrak secara otomatis. Karena mereka lagi pengen naikin hiring mereka. Nah jadinya gue bikin video ini buat sharing ke kalian. Biar kalian bisa langsung comot untuk ke bisnis kalian sendiri. Oke, jadi di akhir video ini gue janjiin kalian bakal punya sistem pembuatan kontrak otomatis. Dan kontrak ini bisa untuk kontrak apapun ya. Kayak contohnya PKWT, kontrak partnership, kontrak project, dan apapun itulah. Nah, terus kayak biasa gue bakal sediain untuk link download sistem ini gratis di deskripsi bawah. Jadi kalian tinggal download dan tinggal pakai. Dan juga kalau misalnya kalian pengen sistem-sistem serupa yang mirip kayak gini, kalau mau di-install di bisnis kalian secara ya terima beres, itu kita bisa get in touch juga, linknya ada di bawah. Oke, kita mulai dari Google Drive ya. Jadi kalian pakai Google account kalian aja, terus kita bikin sebuah folder. Folder ini dipakai buat si sistem otomatis tersebut. Nah, jadi di sini gue punya sebuah template kontrak ya. Ini gue anjurin kalian pakai kalian punya sendiri, jangan pakai yang gue contohin di sini karena ini cuma contoh ya. Ini buat demonstrasi doang. Ini bukan beneran dipakai. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada fields yang biasa kalian tulis secara manual, kayak nomor surat, terus nama staffnya, pendidikan. Jadi untuk field-fields yang kalian isi secara manual, kita pakai variable aja. Jadi kalian tulis dengan dolar dan kurung kurawal seperti ini. Tengahnya nama variable ya. Oke. Nah jadi itu untuk templatenya. Kalian upload ke Google File, ke Google Drive tersebut. Oke, tapi satu hal penting sini, kontrak kalian itu nggak boleh dalam bentuk Microsoft Word, harus dalam bentuk Google Docs. Kalau selain Google Docs itu nggak bakal bisa diedit oleh sistem kita ya. Nah, taunya dari mana Google Docs atau Word? Intinya kalau di logo kalian ini tulisannya W, artinya di Word. Atau kalau mau cari lebih detail, bisa klik titik 3, terus File Information ke Details. Nah, kita bisa lihat ini tipenya Microsoft Word, bukan Google Docs. Nah, cara convert dia jadi Docs gimana? Gampang, kalian tinggal klik kanan, terus klik ke bagian Google Docs. Kita mau bikin docs baru. Nah ini kita misal bikinlah namanya contract template. Oke. Terus kalian tinggal buka Microsoft Word document kalian nih. Oke, ini Microsoft Word ya, ada docx-nya, artinya ini Word. Kalian Ctrl A aja untuk copy semuanya, Ctrl A, lalu pindah ke Google Doc-nya, terus Ctrl V buat paste. Nah, segampang itu. Oke, terus kita langsung masuk aja ke N8N ya. Kalian tinggal create a new workflow. Jadi kalau misal kalian belum punya akun N8N itu tinggal create account aja. Terus kita create a new workflow dan kita bisa mulai dari first step dulu. Nah di sini kita menggunakan sebuah form ya. Form sebagai si inputnya.
Oke. Nah, jadi di sini formnya kita tulis aja, misalnya ini buat form pembuatan KWT. Nah, terus di sini elemennya kita bisa masukin fields yang kita pakai tadi. Nah, jadi ini gue paling sambil fast forward aja ya untuk fields yang gue pakai. Ini kita langsung aja. Ya, tapi untuk nama, tempat lahir dan lain-lain ini kita langsung pakai gambar aja karena plannya kita mau upload KTP ya. Terus langsung si AI ini bisa masukin ke dalam fields tersebut. Nah, jadi kita langsung aja pakai si nomor telepon. Oke, gue fast forward aja. Oke, jadi sini gue masukin juga buat si start date dan end date. Ini buat periode kerjanya. Dan di sini ada yang namanya element type ya. Element type kalau misalnya di atas kan tadi kita masukinnya teks. Misalnya ada nomor surat dan lain-lain. Nah, kalau buat date kita bisa menggunakan tanggal seperti ini. Dan jangan lupa dicek juga buat require fieldnya. Nah, ini kita tambahin lagi untuk tanggal akhirnya. Pakai date lagi. Nah, jadi sini gue juga ada field yang namanya daftar tugas. Jadi ini nanti isinya itu bakal misalnya 1 bertanggung jawab buat A, 2 bertanggung jawab buat B. Nah, karena itu sifatnya panjang, elemen type-nya kita bisa pilih text area aja. Oke, recap kita udah masukin semua field yang diperluin. Nah, jadi note ya, jadi untuk yang field name sini, ini harus sama persis seperti yang kalian tulis di variabelnya. Nah, tapi nggak usah pakai kurung karawal dan dolarnya, tinggal langsung masukin variabelnya aja. Jadi pastiin itu sama persis, jadi kalian kopas-kopas saja. Oke, ini harusnya udah aman semua. Jadi sekarang kita tinggal execute step aja di atas ini. Klik execute step buat kita mulai ngetes. Nah, ini nanti bakal muncul form seperti ini. Jadi ini form yang bakal kita isi buat bikin PKWT-nya. Jadi phone number, submit. Oke, form submitted. Nah, muncul datanya seperti ini. Jadi ini data yang bakal masuk ke dalam workflow kita setelah formnya diisi. Oke, nah buat form udah. Sekarang kita lanjut buat pakai sini Drive, Google Drive. Nah, tapi problemnya sini kita kan perlu Google Drive buat akses filenya. Nah, kita harus integrasi dulu si Google Drive dengan N8N. Nah, tapi kalau kalian misal udah punya nih, seperti gue udah punya, ini kalian bisa skip bagian ini. Tapi buat yang belum punya, gue bakal guide cara integrasinya gimana. Nah, jadi kalian bisa ke Google Cloud dulu, Google Cloud Console, cari sini. console.google.com. Terus kalian tinggal login dengan Google account kalian. Nah, sini terus klik di bagian atas ini, terus kita create a new project. Bikin project baru. Nah, let's say ini gue bikin nama projectnya itu video. Terus masukin domain kalian aja, atau kalau misalnya nggak punya domain, pakai no organization juga boleh. Create. Nah, jadi ini lagi creating. Oke, terus kalau udah kita tinggal langsung klik ke project yang kalian baru buat. Oke, jadi kita tinggal klik navigation menu sini, terus kita cari APN services, pilih yang library. Oke, terus di sini kita cari yang namanya Google Drive. Google Drive API, kalian klik, pilih yang paling atas, terus kita enable API-nya. Oke, terus kalau Google Drive itu di-enable, kita lanjut buat yang Google Docs. Ini kita back aja 2 kali, back lagi ke bagian tadi. Nah, terus kita cari Google Docs di sini. Google Docs API kita enable juga. Karena kita perlu modify si Google Docs nanti. Ini enable. Oke, lalu lanjut di sini. Sekarang kita perlu buat configure consent OAuth-nya. Jadi kita klik ke project kita yang tadi. Lalu sekarang kita cari ke bagian APN services, terus OAuth consent screen. Nah, jadi ini kan Google Auth platform belum dikonfigure, kita get started dulu aja. Oke, app name-nya kita bikin dulu aja, misalnya ini YouTube N8N. User support emailnya pakai yang email kalian aja, terus audience-nya eksternal. Jadi ini boleh, ini yang boleh pakai workflow ini boleh semua orang gitu. Oke, next contact information, ini pakai email sama aja.
Oke, terus finish. Kita tinggal agree aja, terus continue. Create. Oke, kalau udah kita klik branding di sini. Kita yang overview sudah selesai, kita sekarang ke branding. Oke, jadi di sini kita tinggal scroll down aja, terus kita ke bagian authorized domains. Jadi kita mau masukin domainnya N8N, kita klik add domain, biar si N8N ini nanti bisa modify Google Docs kalian dan juga Google Drive kalian. Jadi di sini kita ketik n8n.cloud. Seperti ini. Oke, terus kalau udah, kita tinggal save. Klik save di bawah sini. Oke, sekarang itu udah. Sekarang kita balik lagi ke navigasi yang di kiri, API and Services, terus kita klik Credentials. Credentials di sini. Nah, kita tinggal di bagian atas ini, kita klik yang Create Credentials. Kita mau bikin yang OAuth Client ID. Application type-nya kita pilih yang web application. Nama webnya kita ketik aja misalnya YouTube N8N, terserah kalian. Lalu untuk di sini kita add URI buat si authorized redirect URI. Kita klik add URI. Nah, terus kita harus balik lagi ke N8N ya. Nah, ini kita klik create new credential di Google Drive sini. Oke. Kita create new credential menggunakan OAuth 2. Nah, terus kita copy nih buat yang redirect URL yang ini. Kita copy, kita paste ke sini. Kalau udah create. Nah, jadi kita tinggal klik copy si client ID-nya, terus kita paste ke dalam N8N. Oke, itu buat client ID. Terus sama buat client secret-nya, kalian harus copy dan paste di client secret. Nah, kalau udah kalian coba klik sign in. Nah, ini pakai account kalian. Allow dan connection successful. Nah, kalau gitu ya udah beres. Gitu doang cara buat bisa integrasi Google Drive dengan N8N. Nggak terlalu susah. Nah, ini kita kasih nama aja, misalnya YouTube N8N integration. Oke, beres. Itu buat si Google Drive-nya. Nah, kalau udah sekarang kita bisa lanjut buat copy si file template ini. Jadi kita bisa copy file by ID. Nah, kita tinggal klik si Google Doc kita yang tadi, terus kita copy nih buat di URL si ID ini. Jadi yang sebelum edit dan setelah D. Kita copy ID-nya. Paste ke sini. Nah, jadi file name ini harusnya buat yang file barunya. Oke, kita klik aja misalnya new contract. Oke, terus kita coba sekarang execute step. Oke, new contract, dan kalau kita cek, nah udah berhasil di copy ya buat si docs-nya. Oke, itu step pertama kita udah selesai tuh. Kita bisa copy si Google Drive. Kita bisa copy. Oke, jadi itu step pertama kita udah kelar tuh. Kita udah bisa berhasil copy si Google Docs. Jadi ada kontrak baru di sini ya. Nah, lanjut. Kita pengen bisa upload gambar KTP ke dalam formnya, terus biar si nama dan lain-lain itu bisa diekstrak. Nah, gua ada ketinggalan step tadi, jadi kita balik lagi ke on form submission. Ini gua ada lupa kasih tadi. Kita scroll ke paling bawah, terus add form element. Di sini kita masukin misalnya KTP image ya. Terus pakai element type-nya file. Multiple file yang matiin dan required field. Ini kita pakainya misalnya .jpeg dan .png seperti ini. Oke, terus kalau udah coba execute lagi. Nah, ini gua fast forward ya, kita tinggal masukin aja buat fields-nya. Nah, jadi sini contohnya gua upload si file KTP-nya, tinggal klik choose files ini. Terus di sini klik KTP example ya. Oke, terus submit. Nah, form submitted ini yang muncul ya. Jadi di bagian JSON ini buat data-data yang tadi kita udah isi sama kayak tadi, tapi sekarang ada yang baru nih, ada binary. Ini buat gambarnya. Nah, jadi sekarang sebelum kita bisa masukin data-datanya ke dalam si Google Docs, kita mau baca dulu nih isi dari si gambar-gambar tersebut.
Nah, jadi di tengah sini gue tarik aja terus klik plus. Nah, terus kita pakai AI, kita mau pakai OpenAI. Dan di sini kita pengen analyze image. Klik yang analyze image di sini. Nah, ini ada proses integrasi lagi. Jadi kita tadi udah berhasil integrasi dengan Google Drive, sekarang kita harus integrasi dengan OpenAI. Tapi di sini gue bakal guide juga step by step. Tapi kalau misalkan udah punya nih, kayak di gue udah punya buat akunnya, kalian bisa skip aja. Nah jadi sini kita cari aja yang namanya OpenAI Platform. OpenAI Platform. Terus login aja dengan Google account kalian. Oke, nah di sini kita harus buat sebuah project ya. Jadi kalian klik aja yang di paling atas. Ini kita create project. Misalnya kita bikin N8N YouTube integration. Ini namanya terserah kalian. Kita create project baru. Terus ke bagian klik dashboard di sini. Dan kita mau ke API keys. Nah jadi sekarang kita tinggal create a new secret key aja. Misalnya namanya N8N YouTube key, terus permissionnya all, dan kita create secret key. Nah ini muncul secret key-nya, kita tinggal copy, dan balik ke N8N-nya, dan kita tinggal create a new credential, masukin API key-nya. Oke. Kalau udah tinggal save. Nah jadi sangat gampang ya buat integrasi si N8N dengan OpenAI. Oke, jadi sekarang si N8N ini udah bisa komunikasi dengan OpenAI ya. Nah jadi sekarang tugas kita tinggal masukin si image KTP ini ke dalam ChatGPT-nya. Caranya kita ganti input type-nya dari URL jadi binary file. Terus kita tinggal ambil aja, harusnya bentar, KTP image ya. Nah kita coba tes di sini. Oke, coba kita testing dulu. Modelnya kita pilih ChatGPT 4o aja. Execute. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat kan kita ada contoh KTP. Terus untuk hasilnya itu, nah dia bisa baca ini adalah sebuah KTP yang contains NIK dan segala macam. Nah, tapi ini kan informasi nggak guna ya, makanya kita harus prompting di sini biar dia bisa output sesuai yang kita mau. Kita bisa bikin dia ini output fields yang kita perlu ya. Jadi balik ke sini ke kontraknya. Oke, jadi gue sambil fast forward aja. Kalian nanti bisa langsung pakai prompt ini di deskripsi ya. Gue juga langsung masukin di dalam template-nya. Oke, jadi nah, jadi kita kasih tahu outputnya itu harus di JSON. Nah, jadi caranya mungkin kalian punya nama field ini beda-beda ya. Jadi kalian ikutin aja. Mungkin kalian ada pakai sistem ini buat kontrak klien terus ada field-field yang beda. Jadi outputnya sini kita masukin misalnya name. Terus kita bilang ke si AI ini bahwa ini person's name. Terus lanjut ada birthplace and date. Nah, ini kalian copy semua buat semua field yang kalian perlu ya, yang diambil dari KTP. Oke, sekarang kita coba execute. Harusnya dia udah output dengan sesuai yang kita mau. Oke, kita execute. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini, nah, jadi JSON, kalau kita lihat namanya itu kan nama asli, kota lahir, laki-laki, perempuan. Nah, kalau kita cek sini, nama asli Anda benar, kota lahir 1997. Oke, udah benar ya. Jadi ini udah berfungsi dengan baik. Si AI ini udah bisa ambil education kosong ya. Ya, education nggak ada. Kalau gitu education nanti kita bisa masukin ke form aja gitu. Kalau misalnya KTP nggak ada. Ini tadi sempat kelewat. Oke. Jadi udah bisa nih buat si OpenAI node-nya. Jadi ini kita tinggal rename aja si node-nya biar jelas. Ini read person's identity from KTP. Itu gunanya node ini. Oke, step kedua kelar. Jadi kita pertama udah bisa berhasil buat copy si template kontraknya. Terus kita udah bisa baca
KTP-nya dan ambil semua informasi yang ada di KTP-nya. Sekarang kita pengen, kalau kalian perhatiin di sini, kita pengen ambil si daftar tugasnya. Kalau kita lihat kan daftar tugasnya masih ngasal dan masih berantakan ya. Kita mau bikin dia jadi poin-poin dan rapi sesuai dengan jabatan dan divisinya ya. Jadi kita akan pakai ChatGPT lagi, kita akan pakai OpenAI lagi buat struktur si daftar tugas jadi rapi seperti gini. Jadi untuk melakukan itu kita klik plus aja AI, lalu klik OpenAI lagi. Nah, kita mau message a model. Sini. Klik. Nah, ini OpenAI. Nah, kita akan butuh buat data-data yang dari form submission ya. Nah, data-data ini. Tapi kalau di sini kalian nggak muncul, misalnya input ini nggak muncul, ini bakal ada tulisan, ada tombol buat execute previous steps ya. Ini kalian klik aja tombolnya, nanti bakal muncul semua. Nah, jadi di sini kita buka on form submission-nya. Nah, terus credential ya, kita pakai buat account OpenAI yang kalian barusan bikin. Resource-nya kita ambil dari text, dan operation-nya message a model, kita pilih modelnya C4o aja, ChatGPT 4o latest. Oke, untuk prompt-nya ini gue langsung kopas aja ya, gue sempat bikin tadi. Gue kopas aja terus sambil jelasin nanti. Oke, kita copy paste ke sini. Nah, jadi untuk prompt-nya nanti kalian bisa download juga di link di description ya, kayak tadi. Oke, intinya ini kita kasih tahu ke si GPT bahwa dia ini harus membaca 3 field di sini. Ada divisi, kita hapus ini terus drag and drop si divisinya. Divisi, lalu si jabatan, drag and drop jabatan di sini. Dan untuk ringkasan tugasnya, ini kita drag and drop si ringkasan daftar tugas. Oke, terus ini dia ada tulis kaidahnya. Nah, dia suruh formal, gabung tugasnya mirip, maksimal 8 butir. Terus jangan bla bla bla. Nah, terus ini penting, kita pengen outputnya itu sebuah JSON yang udah structured. Jadi dia bakal outputnya seperti ini, tanda kutip tugas, terus isinya ada list of tugas di sini. Tapi ini sebenarnya kalian nggak usah ngerti ya. Nanti intinya kita bakal olah si JSON ini jadi biar bisa kita langsung masukin ke dalam Google Drive-nya, ke dalam Google Docs-nya. Oke, kalau gitu kita coba langsung execute aja buat tes. Nah, kalau kita lihat di sini udah berhasil ya. Dia bikin bertanggung jawab untuk menginput data, bertanggung jawab untuk menyusun faktur pajak, bertanggung jawab untuk membuat surat jalan sebagai bla bla bla. Nah, ini sesuai nih dengan daftar tugas yang kita buat. Tapi dia itu ngambil 3 info ini dan bikin daftar tugasnya jadi lebih detail. Oke. Jadi kalau udah kita rename aja node-nya jadi daftar tugas. Oke, lanjut sekarang kita pengen olah untuk data-data yang kita udah dapat dari form, dari GPT yang baca foto KTP, dan dari GPT yang bikin daftar tugas, kita mau olah di sebuah block code. Nah, kita olah dulu sebelum kita bisa masukin ke Google Docs-nya. Nah, ini gue ada copy paste dulu dari GPT, tapi nanti gue bakal sediain semuanya di bawah. Gue bakal sediain semuanya di link di description nanti, jadi kalian tinggal copy aja. Nah, jadi ini lumayan kompleks code-nya, tapi kalian nggak usah ngertiin. Yang penting kita tahu untuk apa aja yang kita harus ubah di sini. Jadi intinya untuk function-function di atas sini kita bisa abaikan aja karena itu cuma dipakai doang, nggak usah ngertiin. Nah, intinya untuk form di sini, kita tinggal hapus si JSON ini, kita ganti dengan kalian drag and drop aja salah satu variable dari on form submission, misalnya phone. Oke, terus phone-nya kita hapus. Buat apa dihapus? Jadi intinya kita pengen ambil semua data ini. Jadi formnya kalian hapus. Oke, terus ada juga untuk yang data-data dari KTP. Ini kita tinggal buka yang read identity from KTP yang ini. Nah, kita ambil content-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk yang tugas sama, kita juga ambil dari yang membuat daftar tugas di sini. Kita ambil dari message.content. Nah, yang ini. Yang ini. Oke, jadi udah beres, tinggal drag and drop aja. Kita ambil dari yang form dari sini, ambil KTP dari sini, dan tugas dari sini. Aman. Kalau udah, sekarang yang ini kita leave it as it is aja. Dan setelah ini kita coba run. Oh ya, sama yang ini nih.
Jadi tadi pas kita copy si Google Docs-nya dari note yang Google Drive ini, dia itu bakal ada membuat sebuah ID ya. Jadi kan dokumen baru terbuat. Nah, dokumen baru tersebut itu punya sebuah ID. Jadi kita drag and drop aja ID-nya ke doc ID di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba execute untuk lihat hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini output dari code ini ada doc ID-nya, ini yang docs kontrak yang kita mau isi nanti. Terus di sini kita ada mau replace text. Nah, jadi nanti si N itu akan nyari di dalam Google Docs kalian di mana ada tempat yang ada $kurung phone. Dia nyari variable tersebut, terus kalau ketemu dia akan ganti dengan isi teks ini. Kurang lebih cara kerjanya gitu. Nah, kalian cek aja, double check apakah semua variable udah ada di sini. Jadi cek untuk kontraknya apakah semuanya udah terisi. Ini durasi, start date, end date. Nah, daftar tugas juga udah ada. Gaji pokok. Nah, tapi problemnya di sini untuk data-data yang dari KTP ini masih hilang ya. Oke, jadi ada sedikit error lah, ada sedikit bug. Tapi kita bisa solve, kita bisa debug sekarang. Karena ya memang, ya gitulah namanya kita bikin sistem pasti ada aja yang error. Nah, jadi kalau kita cek apa penyebab dari si data KTP ini nggak masuk, kita bisa balik ke node yang read persons KTP. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ini pengen datanya itu di output dalam format JSON ya. Tapi somehow dia ada kasih note. Nah, dia kasih note di sini. Makanya karena dia kasih note, programnya error. Nah, jadi fixnya gampang. Ini kita kasih prompt, kita tambahin aja prompt di sini. Do not output anything else other than JSON. Oke. Nah, jadi segampang itu harusnya bugnya udah beres. Kalau kita execute sekarang harusnya node-nya hilang ya. Nah, oke, node-nya hilang, jadi ini udah aman. Jadi ya itulah bugnya. Itu bug pertama, dan yang kedua juga tadi sempat ada gua salah juga, tapi gua lupa benerin. Jadi kita ini kan expected-nya mau ada education kan ya, pendidikan terakhir. Tapi ternyata ya gue lupa juga, ternyata pendidikan terakhir kan nggak ada di KTP. Jadi karena itu di sini kita on form submission-nya kita bikin baru lagi aja. Tambahin field yang namanya education sini. Education. Nah, ini gue mau run dulu note-nya, paling gue fast forward lagi ya. Nah, jadi setelah kita benerin untuk bug yang tadi, sekarang udah ada field baru education. Jadi kita masukin aja 1 misalnya. Oke, terus submit. Udah beres. Nah, sekarang untuk yang si education udah ada sekarang. Oke, dan satu lagi yang kita perlu ubah, karena sekarang education itu diambil dari form, bukan dari KTP. Kita balik lagi ke node yang KTP, terus kita hapus nih yang education. Nah, kita hapus yang education di sini. Oke, jadi debugnya udah itu aja harusnya. Jadi 2 problem udah kita solve, problem yang KTP hilang dan problem yang education tadi udah aman. Sekarang kita bisa coba run ulang lagi. Jadi oke, execute previous. Oke, ini kita coba jalanin. Execute step. Oke, terus kalau udah kita tinggal balik ke code dan execute previous notes. Kita execute step sekarang dan kita double check lagi apakah semua fields-nya udah terisi. Oke, phone aman. Daftar tugas. Nah, education udah ada. Nah, dan untuk data-data KTP juga udah masuk ya. Name, birthplace, gender, dan lain-lain. Oke, jadi udah aman. Oke, lanjut. Sekarang kita pengen pindahin untuk data yang udah kita olah tadi ke dalam Google Docs. Caranya gimana? Kita pakai yang namanya HTTP request di sini. Kalian cari aja, kalian klik plusnya, cari HTTP, pencet yang request. Nah, terus ini metodenya kita ganti post. Dan untuk URL-nya gue copy aja dari Google Docs API ya. Jadi untuk URL-nya https docs.googleaps.com, lalu belakangnya kita copy buat yang batch update ya. Nah, jadi ini untuk URL-nya. Oke, untuk document ID kita ubah jadi doc ID yang kita udah ambil dari si. Oke, ini kita pindahin ke sini. Doc ID yang kita ambil dari yang proses olah data tadi. Nah, terus kalau udah authentication kita pilih yang predefined credential type.
ini kita cari Google. Nah, karena kita udah setup buat Drive, kita pakai Drive aja nggak apa-apa, karena kan sama-sama Google. Terus kita mumpung udah buat juga, kita pakai yang Drive aja. Ini bakal works, kenapa? Karena kita tadi pas setup Google Drive punya API, kita juga enable buat si Docs ya. Nah, jadi send body kalian centang, name-nya request, terus value-nya drag and drop si request. Nah, ini kita coba cek, execute. Oke, aman. Coba kita cek sekarang di sini, di new contract. Nah, jadi seperti kita lihat udah jalan ya. Jadi nama asli udah ada. Untuk kota. Nah, ini untuk durasinya juga udah masuk. Nah, ini dia nih, tugasnya juga udah masuk nih, mantep. Ini tugasnya. Paling ya, untuk kalau misalnya kalian mau rapin ini juga bisa lah. Ini cara rapinnya kalian pakai numbering langsung di Word-nya biar ada indentnya gitu. Karena kalau yang dari GPT tadi itu nggak ada indentnya. Paling gitu sih untuk rapinnya. Oke, jadi sistemnya sampai situ aja sih, udah fungsional sekarang. Jadi buat yang udah merasa puas, ya silakan leave videonya boleh. Tapi abis ini gue ada sedikit improvement lagi. Jadi improvementnya itu, kalau kita lihat kan namanya new contracts ini. Gue pengen rename, bikin jadi langsung pkwt dash nama gitu misalnya ya. Nah, tapi ini opsional lah. Jadi cara gue ngelakuin ini, kita harus bikin code lagi di sini. Buat apa? Gue ini pengen di sini kita format KTP output. Oke, jadi buat yang di sini kita copy paste beberapa, parsave, dan ini dua ini kita copy paste ke sini. Dan buat yang KTP ini kita juga mau copy. Return JSON si KTP. Oke, coba. Nah, ini gue sebenarnya cuma pengen ambil namanya. Oke. Kalau udah di sini, kita di bagian Google Drive sini, kalian bisa ganti namanya. Jadi dari new contract, jadi misalnya langsung pkwt dash nama dash misalnya langsung untuk jabatannya. Nah gitu, sama ya tanggal juga bisa. Oke, jadi improvementnya gitu. Jadi nanti setelah di run, dia langsung otomatis namanya siapa dan jabatannya apa gitu. Oke, jadi gue tadi udah running workflow-nya, dan setelah kita lihat untuk hasilnya, ini namingnya udah sesuai dengan yang kita set ya. pkwt, nama, jabatan. Dan isinya juga udah sesuai lah. Oke, jadi untuk sistemnya kurang lebih kayak gitu. Udah beres nih. Jadi sekarang kalau kalian misalnya pengen kasih si form ini, caranya kita klik production URL, terus copy buat si URL ini. Jadi ya, sekarang kalian tinggal masukin aja URL-nya, dan kita bisa langsung isi formnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk ini di switch on ya, dari inactive jadi active. Oke, refresh. Ini harusnya udah bisa. Nah, jadi kayak gitu caranya. Kalian bisa tinggal activate, copy production URL-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau kasih form ini ke staff kalian atau mau kalian isi dimanapun ya, pakai URL yang ini. Oke, jadi paling videonya sampai situ aja. Thank you udah dengerin. Semoga video ini bermanfaat buat bisnis kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian butuh untuk template ini, kalian bisa download gratis di link deskripsi. Dan juga untuk AI prompt dan resource lainnya, itu kalian juga bisa dapatkan di link tersebut ya. Oke, jadi that's it for this video. Kita ketemu lagi di next video. Goodbye.